Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hairunisa. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh Bapak dosen Ulumul Hadis untuk membahas tentang kedudukan atau fungsi hadis terhadap Al-Quran dan argumen kehujahan ingkarus sunnah. Yuk simak videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, selamat menonton. Pembahasan pertama yaitu tentang dalil atau argumentasi nakli dan akli, kehujahan sunnah atau hadis Nabi. Yang pertama yaitu dalil Al-Quran, yang kedua dalil Al-Hadis, yang ketiga dalil ijma sahabat dan ulama, dan yang terakhir tentang petunjuk akal atau ijtihad. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga menyerukan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya, baik berupa perintah maupun larangan. Banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini. Antara lain yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Al-Imran ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Menurut penjelasan ulama, ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa bentuk ketaatan kepada Allah adalah dengan mematuhi petunjuk Al-Quran. Lalu pembahasan yang kedua, dalil Al-Hadis. Selain berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kedudukan sunnah ini juga dapat dilihat melalui sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Banyak sunnah yang menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintahnya. Seperti hadis berikut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakatum bihima kitaballahi wa sunnata nabi. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan dua pusaka pada kalian, jika kalian berpegang kepada keduanya niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Lalu yang ketiga, dalil ijma sahabat dan ulama. Sahabat yang pertama yaitu Abu Bakar. Ketika dibaiat menjadi khalifah, beliau pernah berkata, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Lalu menurut sahabat Umar bin Khattab, saat berada di depan Hajar Aswad, beliau berkata, aku tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Yang terakhir sahabat Abdullah bin Umar. Pernah ditanyakan tentang ketentuan sholat safar dalam Al-Quran. Beliau menjawab, Allah telah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana kami melihat Rasulullah berbuat. Lalu petunjuk akal atau ijtihad. Menurut Abdul Ghani bin Abdul Khaliq dalam bukunya Hujjiyah Al-Sunnah, kehujahan hadis paling tidak dapat dipahami dari 7 aspek, yaitu yang pertama as-samah atau keterpeliharaan Nabi dari kesalahan. Tugas Rasul sebagai penyampai wahyu mengharuskan beliau untuk selalu ekstra hati-hati dalam berucap dan bertindak. Lalu yang kedua, sikap sahabat terhadap sunnah. Sikap para sahabat yang selalu patuh dan tunduk dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu indikasi akan kebenaran apa yang dilakukan dan diucapkan oleh beliau, dan sekaligus dapat dijadikan hujah. Lalu yang selanjutnya Al-Quran. Banyak ayat yang memerintahkan untuk patuh, taat, dan mengambil apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang selanjutnya As-Sunnah. Selain Al-Quran, terdapat banyak pula hadis yang menjelaskan kehujahan As-Sunnah. Selanjutnya kebutuhan Al-Quran terhadap Al-Sunnah. Al-Quran tidak akan dapat dipahami secara sempurna tanpa ada bantuan As-Sunnah. Selanjutnya, realitas As-Sunnah sebagai wahyu.
Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi SAW ada yang berupa wahyu zohir atau yang berstatus terjaga dan terpelihara dari segala bentuk kesalahan. Lalu yang terakhir yaitu ijma, kesepakatan untuk mengambil hadis sebagai hujah dan landasan hukum. Pembahasan selanjutnya tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan tafsir, yang kedua bayan takrir, yang ketiga bayan tasyri, dan yang keempat bayan an-nasakh. Apa itu bayan tafsir? Bayan tafsir adalah menjelaskan maksud dari Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini adalah yang pertama merinci ayat yang masih global atau bayan al-mujmal. Lalu yang kedua membatasi ayat yang mutlak atau taqyid al-mutlak. Lalu yang ketiga mengkhususkan ayat yang umum atau taksis al-am, dan yang terakhir menjelaskan ayat yang dirasa rumit atau taudid al-musikil. Lalu apa itu bayan takrir? Bayan takrir atau sering juga disebut bayan takkid atau penegas hukum. Dan bayan al-itsbat adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Dalam hal ini, hadis hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Ketiga yaitu bayan tasyri adalah menjelaskan hukum yang tidak disinggungkan langsung dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid ala Alkitab atau Al-Karim. Hadis merupakan ketentuan hukum dalam berbagai persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran. Lalu yang keempat yaitu bayan an-nasakh. Secara bahasa, sah berarti al-ibtal yang artinya membatal atau al-ijalah yang artinya menghilang. Menurut ulama mutakadimin, mengartikan bayan an-nasakh ini adalah dalil syara yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya kemudian. Pembahasan selanjutnya tentang ingkarus sunnah dan dalil nakli dan akli ingkarus sunnah. Yang pertama, definisi ingkarus sunnah. Kata ingkar al-sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar secara etimologi diartikan menolak, tidak mengetahui, dan tidak menerima sesuatu secara lahir dan batin yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuan atau faktor lainnya. Dan sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Menurut istilah, paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, pokok-pokok ajaran ingkarus sunnah. Yang pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW, karena menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lalu yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Lalu yang ketiga, syahadat mereka yaitu Ishhadu bi anna muslimun. Salat mereka bermacam-macam. Ada yang salatnya 2 rakaat, dan ada yang hanya ketika ingat saja. Lalu yang selanjutnya, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Jadi kalau seseorang saja yang melihat bulan, ya dia saja yang berpuasa. Lalu yang selanjutnya, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Menurut mereka, pakaian ihram itu pakaian Arab dan membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji, boleh memakai celana panjang dan baju biasa, serta memakai dasi atau jas. Orang yang meninggal dunia tidak disolatkan karena tidak ada perintah dalam Al-Quran. Pembahasan selanjutnya tentang tipologi atau kriteria ingkarus sunnah. Yang pertama, mendahulukan ketetapan hukum berdasar nas yang zohir, disertai keyakinan bahwa sunnah tidak memiliki kekuatan hukum sedikit pun. Lalu yang kedua, menolak hadis Nabi baik seluruhnya maupun sebagian. Yang ketiga, menyalahi faham mayoritas ulama dan umat. Lalu yang keempat, hanya mengambil dasar hukum dari Al-Quran saja. Lalu yang terakhir, berbeda dalam cara pelaksanaan ibadah tertentu. Latar belakang munculnya ingkarus sunnah dari beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu pemahaman yang tidak terlalu mendalam tentang hadis Nabi. Yang kedua, kepemilikan pengetahuan yang kurang tentang bahasa Arab, sejarah Islam, sejarah periwayatan, dan pemeliharaan hadis dari pemalsuan. Lalu yang ketiga, keraguan yang berhubungan dengan metodologi kodifikasi hadis. Yang keempat,
keyakinan dan kepercayaan mereka yang mendalam kepada Al-Quran sebagai kitab yang memuat segala perkara. Yang terakhir yaitu keinginan untuk memahami Islam secara langsung dari Al-Quran. Sejarah Inkarus Sunnah, yaitu ada sunnah klasik dan sunnah modern. Inkarus Sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i. Inkarus Sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i 204 Hijriah, yang menolak kehujahan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam baik mutawatir maupun ahad. Ingkar sunnah klasik lahir di Irak pada abad kedua Hijriah atau 7 Masehi. Muncul akibat ketidaktahuannya tentang kedudukan sunnah dalam syariah Islam. Menjelang akhir abad kedua Hijriah, muncul kelompok yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber syariat Islam. Yang pertama yaitu Khawarij dan sunnah. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu khoroja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Khawarij yang dimaksud di sini adalah golongan yang memisahkan diri dari kepemimpinan Ali Abu Thalib. Kelompok Khawarij ini menilai mayoritas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar dari Islam. Akibatnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat itu ditolak oleh kelompok Khawarij. Namun, ada juga kelompok dari golongan Khawarij yang menerima hadis Nabawi. Mereka adalah kelompok Ibadiyah. Kelompok yang kedua yaitu Syiah dan Sunnah. Syiah dilihat dari bahasa berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok. Secara etimologi, Syiah merupakan sebagian kaum muslim yang menganggap Ali bin Abu Thalib lebih pantas menjadi khalifah daripada khalifah-khalifah sebelumnya, dan mereka selalu merujuk pada Ahlul Bait. Lalu kelompok yang terakhir yaitu Mu'tazilah dan Sunnah. Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Mereka memisahkan diri dari mayoritas umat Islam. Inkarus Sunnah modern. Setelah beberapa abad, Inkarus Sunnah lahir di India, yaitu kurang lebih pada abad ke-19 Masehi atau 13 Hijriah. Kemudian muncul Inkarus Sunnah di Kairo, tepatnya di Mesir pada abad 20 Masehi atau 14 Hijriah. Munculnya Inkarus Sunnah akibat pengaruh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam. Salah satu tokoh yang ada di India yaitu Syed Ahmad Khan. Pembahasan selanjutnya argumentasi Inkarus Sunnah. Yang pertama, agama bersifat konkret dan pasti. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 1 dan 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim, yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 1 dan 2 tuh. Lalu yang kedua, Al-Quran sudah lengkap. Dalam syariat Islam tidak ada dalil lain kecuali Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum wa ma faradna fil kitabi min syai'in summa illa rabbihim yuhsyarun, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan barang-barang yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Lalu yang ketiga, Al-Quran tidak memerlukan penjelas. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alainal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl 89.
Pembahasan selanjutnya tentang bantahan terhadap ingkar as-sunnah. Bantahan terhadap argumen pertama, alasan mereka bahwa sunnah itu dhoni atau dugaan kuat, sedangkan kita diharuskan mengikuti yang pasti atau yakin. Masalah tidak demikian. Al-Quran sendiri, meskipun kebenarannya sudah diyakini sebagai kalamullah, tidak semua ayat memberikan petunjuk hukum yang pasti. Di dalam Quran surat Yunus, yaitu yang berbunyi, "Wa ma yattabi'u aksaruhum illa zonna, inna zonna la yuhni minal haqqi syai'a, innallaha aliyum bima yaf'alun," yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya, persangkaan itu sedikit pun tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Quran Surat Yunus ayat 36. Bantahan terhadap argumen kedua dan ketiga, kelompok pengingkar sunnah baik pada masa lalu maupun belakangan umumnya kekurangan waktu dalam mempelajari Al-Quran. Hal ini karena mereka kebanyakan hanya memakai dalil dari Quran Surat An-Nahl 89 yang berbunyi, "Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin," yang artinya, dan kami turunkan kepada Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Bantahan para ulama mengenai ingkar sunnah. Dalam dalil nakli, Quran Surat An'am ayat 38 yang berbunyi, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahaini ila umama amsalkum ma faradna fil kitabi min syai' summa illa rabbihim yuhsyarun," yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Dalil akli. Berdasarkan bukti sejarah, ternyata periwayatan dan perkembangan pengetahuan hadis atau sunnah berjalan seiring dengan perkembangan pengetahuan lainnya. Pada masa kemajuan yang puncaknya sekitar tahun 650 sampai 1000 Masehi, ajaran hadis telah berperan dalam memajukan umat Islam. Karena hadis Nabi telah memerintahkan agar umat Islam bersatu dan menjauhi perpecahan. Oleh karena itu, mereka yang menyatakan bahwa hadis Nabi telah menyebabkan kemunduran sama sekali tidak benar, karena tidak berdasar dan tidak beralasan. Upaya mengantisipasi ingkar sunnah. Yang pertama yaitu lebih mendalami ilmu agama agar tidak mudah terpengaruh oleh aliran sesat. Yang kedua, memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, waspada terhadap pendapat-pendapat yang muncul yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, meyakini bahwa sunnah dan hadis adalah sumber kedua hukum Islam. Yang kelima, menjauhi aliran-aliran yang menganggap bahwa sunnah dan hadis tidak benar. Yang keenam, pihak berwajib melarang penyebaran paham ingkarus sunnah di wilayahnya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.